Kalau imam terlupa pada bacaan Fatihah. Kalau imam terlupa salam, Ustaz, adakah imam lupa salam? Adakah? Kabar kalian, bolehkah? Bolehkah imam lupa salam habis sembahyang? Innaka hamidum majid, ulang imam terus. Cuman lagi kita subhanallah kalau imam pulang. Nah, memang tidak ada berlaku lah. Tapi mana tahu ada berlaku imam terlupa ataupun tersalah sabut, bukan pula dia assalamualaikum, yang benda lain pula dia tersalah di mulut. Maka pada ketika itu boleh juga kita bagi ingatan dengan ucapan subhanallah kemudian salam, ataupun terus saja assalamualaikum, boleh juga, tidak ada masalah. Walaupun benda itu mustahil pula berlaku, tapi boleh jadi. Manalah tahu. Innaka hamidum majid, astaghfirullahalazim, terus imam berzikir lah pulang, astaghfirullahalazim. Masalah besar kita kalau begitu. Imam terlupa rupa-rupanya. Jadi begitu cara dia. Kalaulah kita terlupa, maka itulah yang pertama sekali permasalahan yang kita mau tengok. Kalau imam dosa terlupa baca Fatihah pada rakaat yang jahriyah, yang jar, contoh solat maghrib, solat isya, solat subuh, kira-kira lah dia lupa baca Fatihah itu di rakaat pertama ataupun rakaat yang kedua. Sebab itu memang kita dengar. Adapun yang kita tidak dengar tidak jadi masalah. Kita beranggapan saja imam itu sah. Itu salam. Masuk nih kalau salam yang pertama. Masuk. Rukun qaul itu. Iya, salam pertama. Salam kedua baru lain tak. Jadi kalau imam dah bagi salam, dah siap ke sembahyang kita? Dah siap. Nah, itu kita bagi tahu tadi karena bagi ingatan. Jadi kalaulah imam kita itu Ustaz tidak membaca Fatihah, kalau dia tidak baca Fatihah pada sembahyang yang sir, yang memang kita tidak tahu, tidak apalah, itu bukan urusan kita, itu urusan dia. Apa boleh buat? Yang kita mau urus nih kalau pada jar sembahyang yang kuat. Kalau sembahyang yang kuat itu imam kita tidak baca Fatihah, sama ada yang kuat itu kan biasa 2 rakaat yang pertama. Kalau sembahyang subuh 2 rakaat lah. Kalau sembahyang maghrib 2 rakaat pertama. Kalau sembahyang isya 2 rakaat pertama. Maka di mana-mana rakaat saja itu imam kita terlupa lah membaca Fatihah. Maka pada ketika itu kita kena memberi teguran. Indah boleh dikasih biar. Sebab kalau kita kasih biar pula, maka menjadi rakaat itu tidak sah. Rakaat pun tidak sah. Jadi kalaulah imam tidak baca Fatihah, kita tidak bagi teguran dan kita masih niat ikut imam itu, maka imam pun baca surah qul huwa, lepas takbiratul ihram terus qul huwallahu ahad, habis qul huwallahu terus Allahu akbar, kita pun tidak mau kasih ingat apa lagi, ikut saja imam itu membabi buta. Maka pada ketika itu sembahyang kita batal. Makmum pula tidak mau menegur dan masih meneruskan mengikut mengikut imam tu. Makmum masih meneruskan mengikut imam tu. Maka imam pun tidak baca Fatihah, terus baca surah, kita pula tidak bagi teguran, kemudian habis baca surah, imam ingat dia sudah baca Fatihah, maka imam pun ruku, Allahu akbar, kita makmum ikut ruku, maka makmum tu batal sembahyang dia. Suruh kena ingat tu. Melainkan tidak batal kalau dia mufaraqah. Kalau makmum tu mufaraqah, dia mau ikut imam tu lagi, lain cerita. Ini kan imam tu nyata-nyata sudah salah. Sebab kenapa salah Ustaz? Salahnya imam tu tidak batal sebab dia terlupa. Tapi kita tahu imam tu salah, kita ikut imam tu, maka kita salah. Sebab kenapa? Sebab imam itu bila dia ruku tu belum sah lagi. Kenapa belum sah? Sebab Fatihah belum dibaca. Seorang itu hanya boleh ruku bila telah sah dia punya Fatihah. Jadi imam itu sekarang belum baca Fatihah, kemudian dia ruku, maka rukunya itu tidak sah, Pak. Tidak sah. Jadi bila tidak sah, kita pula ikut ruku yang tidak sah itu, maka pada ketika itu kan kita sudah salah makmum itu. Sebab itu kita kena bagi teguran supaya imam membetulkan dia punya kesilapan.
Jadi teguran dia macam mana? Itu kita sebutkan tadi. Maka kita sebutkan dulu subhanallah, kemudian kita langsung alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan imam ingat. Ustaz, imam ni bikin panas, indah ingat. Dia tidak ikut. Jadi bila dia tidak ikut, dia masih juga baca surah. Habis dia baca surah, Ustaz, dia rukuk. Jadi apalah kami kena buat? Tindakan dia ada dua. Yang pertama, kita masih boleh kekal dalam jemaah, tapi kita tidak boleh rukuk. Kita kena berdiri. Sampai bila, Ustaz? Sampai imam kasih habis dia punya rakaat yang dia salah itu, kemudian dia naik. Maka dia naik itu kira macam rakaat kedua kan? Tapi itu bukan rakaat kedua, itu masih rakaat pertama. Nah, maka di situ kita ikut balik. Nah, tapi kalau kita mau ikut balik yang ini, maka kita kena paham lagi. Apa boleh paham lagi, Ustaz? Sebab nanti imam menyangka dia itu sudah berada di rakaat yang kedua pula. Maka nanti rakaat kedua ada duduk tayat awal. Imam duduk tuh tayat awal, masalah besar lagi kita. Nah, kita tidak boleh ikut juga duduk tayat awal. Jadi pilihan yang pertama itu mungkin boleh membingungkan kita. Jadi kalau kita sudah tidak mau bingung-bingung lagi, pilihan yang kedua, habis masalah mufaraqah. Nah, kenapa kau mufaraqah? Imam tidak mau dengar cakap kami, Ustaz. Nah, dia lupa baca Fatihah, dia rukuk juga. Jadi daripada kami kakal bersama jemaah, nanti kami pula bingung, dia bilang kami mufaraqah. Jadi kalau ada pertanyaan begitu, Ustaz, kalaulah kami mufaraqah, Ustaz, dapatkah pahala jemaah? Maka ulama pun menyebut kepada kita, kalau kita keluar mufaraqah daripada imam itu dengan sebab yang dibenarkan oleh syarak, maka masih berkekalanlah pahala jemaah kita. Maka yang tadi itu dibenarkan syarak, maka boleh kita mufaraqah dan kita masih dapat pahala jemaah. Itu kalau dalam bab Fatihah. Nah, InsyaAllah nanti pertemuan yang akan datang kita akan sambung dalam kesalahan-kesalahan yang lain lagi. Jadi kita berhenti dulu sebab ada soalan.